Pandemi COVID-19 belum selesai, jadi jangan lupa selalu ingat pesan ibu untuk liburan di rumah aja, biar aman, nyaman tanpa kerumunan, sehingga terbebas dari penyebaran virus. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama keluarga di rumah loh. Sayangi dirimu sendiri dan keluargamu dengan selalu menerapkan pesan ibu seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Lawan virus corona bersama Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo Bu, maaf ya Bu, aku nggak bisa angkat telepon Ibu kemarin. Ada kelas online Bu. Iya, aku selalu ingat pesan Ibu kok. Maskernya selalu aku pakai, ditaruh di tempat yang aman, dan gak digantung di leher. Pokoknya selalu pakai masker biar terlindungi kayak pesan Ibu. Pesan Ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker. Ingat selalu pesan Ibu. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pendengar yang beriman, kembali bersama saya. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Laki-laki kalau lagi duduk ngelamun natap ke depan lurus kira-kira 5 menit itu diteropong otaknya kosong. Sementara perempuan apa aja dipikirin beda, karena kalau pria dia itu pikirannya cuma satu arah. Sementara ini banyak nih perempuan malam ini mikirin mau nonton bola, motor baru, ya kan, macam-macam. Sementara kalau istrinya orang India dia tanya, what are you thinking, ya kan? Ke suaminya yang lagi ngelamun, suaminya bilang, I don't think about anything, must be thinking something. Yeah, I'm thinking about watching football, nonton bola maksudnya, final antara Thailand dan Indonesia. Assalamualaikum Kak Sam yang ada di Hong Kong. Waalaikumsalam Kak Novi. Aduh, lagi natap lurus ke depan. Itu namanya dibawa ke rumah sakit juga di ronsen nggak ada apa-apa, kosong Pak kepala. Too much thinking ya. Selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Kita jumpa lagi di acara nongkrong bareng ya bersama Kak Novi, Kak Sam dan Mama Nia ya. Dan senang sekali ya dengar suara Kak Novi nih yang merdu ya, meskipun jauh ya tapi dekat di hati ya. Betul. Dan para pendengar yang masih nonton bola ya nggak ya, Indonesia lawan siapa Kak Novi? Thailand, Kasem di Singapura. Indonesia lawan Thailand. Indonesia masih menang. Tadi saya udah mau berangkat cuma Gojeknya telat Pak. Pertandingannya di mana? Di Singapura Kasem. Oh di Singapura. Iya, karena kalau final kan di tempat yang netral. Oh iya. Tapi banyak orang Indonesia ya yang menyaksikan. Ini baru mulai nih. Tadi kita sudah
online sama beberapa perempuan berisik bener ya. Nggak tahu siapa itu saya. Iya. Ntar mungkin kita online lagi. Nonton bola tuh, ya nggak biasanya tuh yang serunya tuh di 15 menit terakhir, ya. Iya. Ada juga tadi yang barusan online. Nanti kalau Kasan udah ngomong-ngomong saya mundur ya. Apa itu? Ya, selamat malam Mbak Mia. Selamat malam Kak Sen, selamat malam para pendengar radio. Nongkrong bareng Kak Novi itu buka rahasia aja ya. Nanti kalau udah ngomong-ngomong saya mundur mau kemana? Mau ke belakang, Mia. mau ke belakang dulu Kak Novi katanya ya nggak? Harusnya bersyukur Mama Mia, kita ini terlanjur ganteng. Iya. Jadi bisa berada di terlanjur ganteng. Udah terlanjur cantik dong kalau saya Kak Novi. Iya. Nanti harus cerita mengenai sharing-sharing mengenai bagaimana pesantren Manula. Oh, Manula. Iya, lansia. Tamu kita malam ini Kasan mungkin Mama Mia. Lansia. Ketika Aku pesantren lansia, saya pikir saya harus setuju, jangan ngaku-ngaku lansia lah. Nanti bener-beneran. Aduh, ada. Siapa lagi Kasan tamu kita Kasan? Para pendengar, kita malam ini kedatangan tamu, ya nggak? Itu ini tamu kita ini pendengar nongkrong bareng juga yang udah lama. Kalau yang lama tuh lama sekali, ya nggak? Aduh. Nah, dulunya tuh ini pendengar kita nih ganteng sekali, ya nggak? Ya. Nah, judul dipanggilnya Pak Ahmad Ganteng katanya sama para pendengar nongkrong bareng. Waduh. Selamat malam Pak Ahmad. Assalamualaikum semuanya, Kak Novi, Mbak Mia, Pak Sam, apa kabar? Semoga sehat ya. Iya. Waalaikumsalam Mbak Ahmad. Sehat selalu ya. Wah. Ya, amin ya rabbal alamin, semoga sehat. Kak Novi, ngomong-ngomong, semoga Indonesia menang ya. Itulah harapan kita. Kalau kita bicara nonton taruhan berapa juta kan Obi? itu motor sama itu ban-bannya saya taruhan. Jadi ban kalau katanya di Gimana? gimana Pak? Kalau mobil apa motor deh, kalau taruh di depan rumah nanti rodanya hilang. Ini kadang-kadang kita menganggap remeh yang namanya roda. Mobil semahal apapun kalau nggak ada ban, nggak ada roda, bisa jalan. nggak bisa jalan. Yang namanya ban itu bener, dia nurut. Dia mau nginjak kotoran, mau nginjak becek, dia nurut. Jadi kita nggak boleh sombong sama yang namanya yang bentuknya bulat-bulat tuh. Roda. Ya, karena filosofinya itu cukup dalam. Amat ganteng. Ngomong-ngomong udah lama ganteng Pak. Udah lama sekali, Pak. 25 tahun yang lalu gabung sama Pak Sam di sahur bareng. Iya, sahur. Radio Hum apa? Itu kalau nggak salah ada Pak Kiai Mohaimin. Nah, sampai sekarang masih ada Pak Ahmad. Ya ada. Jadi begini Pak Ahmad, kita ini ada apa Pak Ahmad? Ada Lurah, ada Wina Karni. Masih ya. Masih ya. Alhamdulillah. Pokoknya semua masih setia teman-teman kita yang lama itu. Terima kasih teman-teman untuk kesetiaannya. Mia Taipo masih ada. Ya, Mbak Ipung. Pak Ipung itu kita panggil Bu Lurah. Kegiatannya apa Pak Ahmad? Ganteng Pak Amar apa Pak Ahmad ya? Pak Ahmad. Oke. Kalau kegiatan Kak Novi kita ini sudah masuk prapensiun lah gitu. Oh iya, oke. Jadi di Hong Kong ini Pak Ahmad sehari-hari maksudnya ada
ada pekerjaan apa gitu, yang kesibukan apa gitu Pak Ahmad, sampai jadi ganteng banget? Iya, Kak Novi kayak dari dulu kayak begini Kak Novi ini. Gini, jadi karena ada sering baca berita Indonesia, katanya kalau you udah tua, jangan di rumah aja, harus cari kegiatan. Oh, iya. Jadi bantulah NGO dibantu, majelis taklim, gabung-gabung gitu Pak. Ikut-ikut nimbrung. Bagus ya. Ikutin Pak Kiai Muhaimin. Oke, iya. Pendengar radio nongkrong bareng yang di luar sana ya Pak Ahmad, kita ada juga yang langsung mendengarkan live karena kita siaran di YouTube kan dia terekam ya Pak Ahmad. Jadi nanti dia bisa juga, kalau yang nggak dengar mungkin kan masih kerja nih mungkin ya, atau yang sudah selesai dia nanti bisa dengar siaran kita lagi di YouTube. Jadi kalau yang dengar live saya perhatikan ada beberapa, nggak banyak tapi banyak, lumayan lah. Kita sapa mereka satu persatu ya, bahwa selamat malam semua. Tanggal 29 Desember berarti besok tanggal 30. Benar Pak Ahmad ya? Ya benar. Tanggal 31 ini kita tinggalkan tahun 2021. Pak Ahmad. Ya. Jadi minggu terakhir 2021. Iya, betul. Apa nih tahun 2021 yang Pak Ahmad? Zaman corona misalnya, apa yang... Ya, kita berharap sekali nih Pak, kalau bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, Omikron ini dan varian-varian lainnya bisa seperti dahulu ya Pak Sam, seperti normal ya. Berapa itu? Dulu kita pernah juga Pak Kanuhi, paling sebulan apa 2 bulan sudah hilang di daerah Kolon B. Zaman Iya, zaman SARS ya. Tapi ini kayaknya berkepanjangan sudah 2 tahun, waduh. Berdampak pada semua sendi-sendi kehidupan ya Pak Ahmad ya. Dari bisnis, ekonomi, sosial, sekarang orang nggak bisa lagi kalau ketemu pelukan, cipika-cipiku, cipika namanya? Cipika-cipiki Kak Novi. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, nggak bisa lagi. Sosial seperti itu udah bergeser, udah ditinggalkan nih. Takut ya. Ya, tapi 2 hari lagi kita tenggelam tahun 2021. Saya pribadi berterima kasih di tahun 2021 ini bahwa kita masih bisa ngobrol hari ini. Mama Mia. Alhamdulillah. Banyak sahabat-sahabat saya lewat. Adik saya juga lewat. Keponakan saya 1 umur 30 lewat. Karena corona COVID ya. Umur 30 dia sedang berkembang-kembangnya berkarir, belum sahabat-sahabat lain. Ada 3. Ya sekali kejadian itu memang. Iya, orang radio ada 2 lah, pasti. Istrinya orang radio 1. Jadi, iya kan memangnya di 2 hari menjelang tutup tahun ini banyak hal yang kita rasanya ternyuh gimana, mengiris-ngiris hati, tapi pada akhirnya Tuhan menentukan bahwa lu harus kumpul gitu loh ya. Di hari ini kita bisa berkumpul gitu kan. Ini satu yang luar biasa nih kalau bisa nimbrung yang banyak, pendengar kita banyak, subscribe lagi yang banyak. Ini saya pikir sesuatu yang luar biasa karena nongkrong bareng reborn, lahir kembali. Lahir kembali di tahun ini. Setelah hilang berapa tahun ya Kak Novi ya kita hilang dari udara. Saya bisa kontak Mama Mia, Kasem kontak semuanya, saya nggak kebagian. Tadi saya bilang Kasem kenapa kontak ke sana ke sini ke situ. Saya kontak siapa coba? Paling ntar ada yang saya kontak katanya. Saya mau kontak Mama Mia udah dikontak dulu.
makanya kan Novi, kita tuh juga harus cepat ya. Nggak cepet ketinggalan telat ya. Kalau nggak ketinggalan kereta nanti. Berarti saya tahun depan harus lebih cepat ya. Iya. Kita kan meninggalkan tahun ini agak lambat ya. Tahun depan harus lebih cepat. Terus saya juga yang kedua akan berjalan lebih jauh. Selain berjalan lebih cepat, berjalan lebih jauh. Kalau kita berjalan sama temen, jauh nggak terasa. Tapi kalau jalan sendiri, jauh terasa capek. Betul, ya. Itu betul. Jadi kita melakukan apa aja, ada temennya itu nggak terasa capek, nggak terasa berat. Jadi sahabat itu lebih berarti daripada uang dan waktu ternyata. Kenapa? Kita bisa memanfaatkan waktu kalau kita ada sahabat berjalan jauh. Kita bisa bekerja mencari uang kalau kita punya sahabat-sahabat yang kita bantu sahabat bantu kita. Ya, benar. Berjalan lebih jauh kalau kita punya teman. Saya akan lebih cepat tahun depan. Kalau kayak orang ngambil gaji, mau dia, ya. Itu diajak ngos, kenceng. Kak Novi ngomong-ngomong Pak Ahmad ini sekarang juga karena dia bilang pra-pensiun, ya nggak? Jadi dia sekarang sebagai blogger. Blogger. Iya, kan lagi untuk healing the time, jadi saya bagi-bagi info lah. Kalau dibilang vlogger kayaknya keren banget. Jadi bagi-bagi info aja. Ya keren dong Pak Ahmad. Jadi niatnya itu berbagi info terutama kepada teman-teman kita PMI yang ada di Hong Kong, bahwa mereka itu rasa senang karena mereka waktu libur sedikit. Jadi kita kasih info mengenai misalnya ada pembukaan sebuah komunitas di daerah Sensacoy, di daerah Sosebe. Mereka kayaknya sangat senang. Jadi kita kasih info itu, Pak Ahmad. Iya, channelnya, ya benar. Nama channelnya apa, Pak? Biar teman-teman tahu. Nasce Ahmad. Susah bener, NAS. Iya, Nasce Ahmad. Mungkin bisa di huruf per huruf, Pak. NASCHE terus Ahmad, AMMAD. Kenapa nggak pakai gantengnya di belakang, Pak? Ya, itu yang ngarang Pak Sam aja. Itu hadiah dari Pak Sam. Iya. Pokoknya di situ semua ganteng, lagi-lagi 3, semua ganteng. Cuman saya yang cantik. Itu dia. Nongkrong bareng. Ya teman-teman di luar sana ya, Anda bisa akses media YouTube-nya Pak Nasce Ahmad. Iya, itu kontennya bermanfaat kalau hari libur ya. Nanti diulang lagi ya Pak, bisa dikontak di mana? Selain di YouTube mungkin di Facebook atau Instagram atau di mana Pak? Ya di Facebook juga ada, tapi saya lebih kalau di Facebook ya saya jarang saya masukin konten-konten saya Pak. Oke. Ada alasan tersendiri ya Pak ya. Kenapa hanya di YouTube? Di Facebook. Ada alasan tertentu seperti yang dikatakan Kak Novi. Iya. Jadi itu kalau kita kan di radio nongkrong bareng, judulnya radio Pak ya. Jadi radio itu mengutamakan audio Pak ya. Di suara. Ya, gitu ya. Kalau vlog itu video kayak seperti blog ya, video vlog. Jadi ada gambar-gambar ya Pak ya. Nanti mungkin saya mau nonton juga tuh. Menarik. Iya. Iya Pak. Udah berapa lama Pak? Ada selama pandemik ini. Kadang-kadang banyak juga sih. Iya. Mereka itu kadang-kadang saya titip dari berita Indonesia Pak. Mengenai berita-berita
yang ada kaitannya dengan PMI kita gitu. Iya. Ya, bagus. Bagus. Misalnya hoping job gitu ya. Kan sekarang ada juga anak-anak PMI yang nakal-nakal itu Pak. Karena lompat ini. Iya. Nah itu sekarang diperhatikan oleh imigrasi Hong Kong. Bapak tuh harus jemput itu tuh anak-anak yang itu diwawancara, ya nggak? Gimana Pak? Diwawancara, ya nggak? Wah, dapat berapa duit, ya nggak? Kenapa berani? Ya kita yang ringan-ringan aja Pak. Kalau mereka ngumpul-ngumpul, kadang-kadang mereka lagi mengadakan suatu apa ya? Acara. Nah, sepertinya hias meriah. Saya tanya, ya ini saya bilang saya kasih semangat. Ini bagus sekali ya, kegiatannya positif, mengisi hari libur bermanfaat begitu. Seperti kemarin hias meriah pengantin seluruh Indonesia di Mesin. Langsung kita upload dapat dia nomor 1 dia Pak Kanovi. Wow, selamat ya. Nanti bisa Kanovi lah di apa saya. Iya, oke. Itu yang pesertanya Pak Ahmad ada apa namanya di vlog ya, di upload ke YouTube ya Pak ya. Akhirnya benar. Ya. Akhirnya dia menang. Macam-macam orangnya pintar-pintar Pak, nggak kalah sama para perias-perias yang di Indonesia ya. Iya. Ya, saya di episode yang lalu pernah bicara juga bahwa memang ternyata ya banyak bakat-bakat terpendam yang bisa jadi dikreasikan di wadahnya di tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu, karena liburnya tadi Pak Ahmad bilang kan singkat ya. Iya, jadi luar biasa sekali Kak Nuhi ya. Sepertinya mereka itu bisa memanfaatkan waktunya itu secara baik sekali. Seperti kemarin ini yang hari Minggu di Mefu Sunchun ya, mereka tuh acaranya tuh lomba merias pengantin ya, tapi ternyata imajinasi mereka itu untuk apa namanya ya, dia punya inovasi itu luar biasa sekali. Ini nggak kalah dengan desainer makeup yang ada di Hong Kong maupun yang ada di Indonesia. Kalau saya bilang begitu sih. Iya, saya percaya itu. Beberapa waktu lalu kita juga ada dari Pak Agung Wahyudi, selamat malam ya, dari konsulat ya. Iya. Jadi Pak Agung Wahyudi, kita ngobrol-ngobrol setiap minggu ketiga itu kita dengan konsulat Pak Agung Wahyudi atau yang lain mungkin kita bicara mengenai sisi negatif dari beberapa pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, ya kan. Akhirnya saya berbincang dengan Kasem bagaimana kalau seandainya ke tempat-tempat yang Black atau Bronx gitu loh, misalnya di Kewanca yang banyak manti pijat, Kasem nyamar pakai hijab. Setuju? Bagus sekali. Saran yang luar biasa itu ya. Nanti di belakangnya Pak Ahmad ini upload ke YouTube. saya berusaha bersama teman-teman ya untuk mengembangkan majelis-majelis taklim yang mereka rata-rata bermarkas di taman-taman ya Pak Kanovi ya. Jadi mereka itu kita kasih semangat lah, kita kasih tahu alamat mereka, misalnya di Taman Tunmun. Kalau MTR exit apa kita arahkan mereka itu semua supaya mau bergabung dan mengisi waktu weekend mereka yang bermanfaat begitu. Iya, betul itu. Ya tadi Kak saya menanyakan udah ini muncul ide ini dari mana? Karena corona itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, Pak Ahmad ya? Ya karena saya kira juga mereka juga sudah sangat bosan sekali pakai masker. Dan pemerintah Hong Kong memang sangat ketat, nggak boleh lebih dari 4 orang
kalau ngumpul. Iya, itu tadi sisi sosialnya terkena dampaknya, Pak. Iya, jadi mereka boring sekali. Apa maksudnya ya, jenuh gitu ya. Mau kemana? Jadi saya bikin vlog-vlognya itu Pak, seperti taman ada di daerah Yunong ya, sebuah taman yang daun-daunnya itu merah. Hongye itu Mbak Mia tahu itu daerahnya itu di daerah Yunong ya. Indah sekali kalau di Korea itu. Ya. Di Korea bener loh. Kalau di Hong Kong di daerah Yunong itu gitu. Jadi saya arahkan mereka kalau mau ke sana ini gimana nih, apa busnya apa, kita arahkan bagus, mereka Pak. Iya. Daripada mereka berkumpul-kumpul yang kurang bermanfaat, takutnya nanti kan mereka itu dititipin sama orang-orang yang nggak jelas, dititipin ini, dititipin itu. Karena sekarang banyak sekali paket-paketan katanya, padahal di dalamnya tahu apa? marijuana, apa ya, obat-obat. Iya. Nah. Bahaya memang. Makanya diarahkan jalan ke sana naik apa begitu ya Pak. Misalkan ke tempat rekreasi di mana. Iya, saya selalu itu. Apalagi sekarang di pemerintah Hong Kong ini untuk menghilangkan kejenuhan dari halayak ramai ya, mereka tuh membuka promenade Kak Novi, seperti sekarang Kak Novi kalau mau jogging dari mulai North Point terus lewat Potresil, Causeway Bay, Wan Chai, terus Sentral langsung ke daerah Sayingpun dan Kennington, udah bisa Kak Novi. Indah sekali promenade-nya. Keliling laut. Indah sekali. Tadi saya arahkan teman-teman PMI kita supaya jangan hanya ngumpul di Causeway Bay di Victoria Park, dan memang juga ke sana. Jadi seperti juga pas di depan kantor legislatifnya pemerintah Hong Kong, kantornya orang nomor 1 di Hong Kong. Wah, indah sekali di situ Kak Novi. Mereka banyak nanya ke saya melalui vlog itu, tolong Pak yang jelas alamatnya, naik apa, saya bisa beli apa di sana. Saya bilang kalau kalian mau makanan enak ya bawa sendirilah, hap-hap gitu ya. Atau beli beli mahal gitu ya, bawa sendiri lebih irit. Boleh Pak, kita boleh buka camping di sana, buka tenda boleh di depan kantor pemerintahan Hong Kong itu. Yang baru. Ya, Miss Carrie Lam. Wah, indah sekali kalau saya bilang, luar biasa. Karena kita bisa langsung melihat pemandangan di seberangnya, yaitu Kim Sacho itu ya. Menarik ya. Ya, rumputnya hijau ya. Daripada mereka tuh nggak karu-karuan di Victoria Park itu, kadang-kadang terutama Yunong juga ya, banyak sekali warung-warung minuman-minuman keras. Mereka itu kadang-kadang stres sama majikan, melakukan hal-hal yang negatif gitu Pak ya. Jadi nanti kita sebar ini berita-berita gembira, berita-berita dari Berita Indonesia yang gembira-gembira, bahwa mereka itu sekarang punya posisi tawar lah. Kadang-kadang mereka itu kan diperlakukan sama majikannya nggak baik, tapi dengan adanya pandemik ini, majikan Hong itu sekarang berubah sama PMI kita, karena mereka lebih mementingkan memilih yang ada di Hong Kong daripada merekrut yang ada dari Indonesia gitu Kak Novi. Iya benar Pak Ahmad. Jadi ada ngerokok ya nggak, itu kalau bisa menghindar lah ya nggak, minuman keras ya nggak. Sayangnya efeknya tuh tidak bagus nanti kalau bawa pulang ke rumah ya. Efeknya itu cepat kusutin mah. Rokok, minum itu cepat sekali. Ntar sharing, ntar. Dan kebetulan Pak
Pak Ustadz Muhaimin, dia tuh punya majelis taklim hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad gitu ya. Jangan itu saya bantu itu Pak, bagaimana mereka supaya berkembang gitu ya. Saya kasih tahu teman-teman, daripada kalian karyawan di luar, manfaatkanlah. Karena di situ juga mereka bisa kursus jahit menjahit, bisa kursus komputer, macam-macam. Betul. Pengajian gitu loh. Banyak sekali manfaatnya. Kalau mereka mau bergabung dengan NGO kita yang ada di Hong Kong ini, banyak manfaatnya. Zaman saya di sana belum seperti sekarang terkelompok sudah, tapi belum Mama Mia ya, kita saling suka ketemu juga langsung di tahun 10 tahun yang lalu ya. Lebih kan Novi 10 tahun lalu. 10 tahun aja ada. Yang foto kita masih cantik. Makanya kemarin ada orang Arab marah-marah. Kenapa hidung anak punya punya hidung pada longgar begini, kuping anak ke sebelah. Anak tahun 86 muka anak nggak begini. Ente juga cermin bocor. Dimarahin. Dia punya wajah tahun 86 ya beda sama sekarang. Tapi tukang cermin ente nggak benar, ente jualan. Ente punya wajah jadi kecil sebelah begini. Iya kan? Ada ngiler begini nggak jelas. Ente untung bukan Arab yang dari kanan ke kiri, tapi dia baca. Ente jualan jelek tidak dijamin tidak jelek. Oh benar. Tidak dijamin. Dijamin tidak jelek. Dijamin tidak jelek, dibaca jelek tidak dijamin. Oh benar ente, ane beli nih kaca, biarin mukanya hancur. Nggak kayak dulu tahun 86. Dulu kita kayak Mama Mia bilang, dulu kita memang masih seger-seger karena itu sih proses normal. Sebelum kita lanjut saya masuk ke apa yang terjadi sejak bulan Januari sampai awal Desember dalam bentuk bukan ensiklopedia, ini kaleidoskop ya. Sekedar mengenang sebelum 7 tahun. Tapi kan gimana saja? Pak Ahmad. Ya. Oke. Kita sampai sini dulu ya Pak Ahmad ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada vlog yang baru atau bagaimana yang berguna ya nggak, nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih Kak Novi, Mbak Mia. Iya. Sehat selalu. Selamat malam. Ya, baru ya. Ya. Yuk, bye. Bye. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Kak Novi dengan ininya apa? Ya, ini sebenarnya berita terkini, bikini. Bikini itu biasa kancet yang dipakai perempuan di pinggir pantai di musim panas, bukan musim dingin ya. Ini bentuknya tapi dari Januari hingga akhir tahun ini. Pada Januari pemerintah menetapkan pemberlakuan masyarakat atau PPKM ya, pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat Jawa Bali tanggal 11 hingga 25 Januari 2020. Satu, untuk menekan penyebaran COVID-19. Kemudian terjadi pesawat Sriwijaya Air penerbangan 182 dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Udara Supadio Pontianak jatuh di perairan Laut Jawa. Korban tragedi kecelakaan Sriwijaya Air penerbangan SJ182 sebanyak 62 orang yang terdiri dari 50 orang penumpang, 40 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi, 6 orang awak aktif yang bertugas. Ya. Di 2 sampai 3 Januari 2021 Mama Mia ada di mana nih? Ada tempat. Di tempat itu ada hujan meteor Mama Mia, ketawa melulu sih. Nanti saya kasih suruh contoh-contoh loh kayak waktu lalu. Suruh saya malu tapi suruh ngembek.
Oke. Kaleidoskop bulan Februari, Kementerian Kesehatan menetapkan penggunaan tes diagnostik cepat berbasis antigen sebagai metode untuk menegakkan diagnosis dan menelusuri kontak penderita COVID-19. Kita ingat ya, Februari itu udah mulai diluncurkan yang namanya antigen yang dicolok ke hidung, terus kita masukin hasilnya ke cairan, dikocok, kemudian plus atau minus, atau 1 atau 2 strip. Bulan Maret, selanjutnya kita ke bulan Maret. Rina Gunawan, 46 tahun, presenter dan penyanyi Indonesia, wafat. Masih di bulan Maret, virus SARS-CoV-2 garis keturunan B1.1.7 yang lebih mudah menular dilaporkan masuk ke Indonesia. Pada bulan Maret, tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari turnamen All England 2021 setelah mereka dihubungi oleh National Health Service diperintahkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Kenapa? Perintah tersebut dikeluarkan setelah penumpang yang terbang bersama tim bulu tangkis Indonesia ada yang positif COVID-19. Jadi kita juga protes pada waktu itu. Seluruh Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia mengirimkan surat protes kepada Federasi Bulu Tangkis. Oke, di bulan April pemerintah melarang masyarakat. Ini Lebaran ya, kita ingat ya. Ya. Pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan mudik pada 6 hingga 17 Mei. Ya, bulan Mei ya, itu 2021 untuk mencegah penyebaran COVID-19. Larangan ini didasarkan pada surat edaran Satgas COVID-19 nomor 13 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Masih di bulan Mei, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro PPKM Mikro di seluruh provinsi, ya, mulai tanggal 1 Juni. Kemudian pada tanggal 24 Mei, KJRI Hong Kong meluncurkan aplikasi Lingkar PMI, layanan informasi ketenagakerjaan untuk pekerja migran Indonesia. Dari bulan Mei langsung lompat ke bulan Juli, karena bulan Juni tidak ada yang menarik, menurut Nongkrong Bareng ya. Di bulan Juli, pemerintah resmi menetapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Tanggal 2 Agustus, dari Juli ke Agustus, Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang memenangkan bulu tangkis ganda putri adalah satu-satunya peraih medali emas. Kemenangan mereka membuat Indonesia menjadi negara kedua setelah China yang meraih medali emas di semua lini cabang olahraga bulu tangkis di Olimpiade Tokyo. Dari bulan Agustus kita ke September, bulan September, Leani Ratri Oktila bersama pasangannya Alimatus Sadiah menjadi juara Paralimpiade Tokyo 2020. Paralimpiade ini adalah orang yang cacat, ya, ada yang pakai sepatu kursi roda balapan seperti itu. Mereka meraih medali emas masing-masing di ganda putri, menjadikannya sebagai Paralimpiade tersukses di Indonesia. Kita akan terbang ke bulan Oktober. Ya, kembali ke masa lalu, ke bulan Oktober, hanya beberapa bulan lalu PON 20 di Papua. Ya. Kemudian di bulan Oktober tanggal 17-nya tim nasional bulu tangkis Indonesia juara Piala Thomas Cup di Denmark dengan hasil skor 3-0 mengalahkan tim bulu tangkis Tiongkok. Setelah 19 tahun, ya, Reborn lahir kembali, Nongkrong Bareng yang bisa didengar lewat YouTube. Itu mulainya bulan Oktober akhir. Ya. 12 November Hari Ayah Nasional. Hari Ayah adalah hari untuk menghormati ayah. Walaupun Hari Ayah tidak seterkenal Hari Ibu, tidak terkenal. Tidak seterkenal Hari Ibu. Sambungnya agak ribet nih, seterkenal, karena saya kebalik. Makanya tahun depan saya mulai mengurangi orang yang ngomong dari kanan ke kiri. Itu merusak saya punya fokus. Oke, jadi kita ada hari raya di 12 November, Hari Ayah. Karena tanpa ayah yang pundaknya lecet untuk menghidupkan anak, yang pengen sekolah ke sana, pengen sekolah ke sini, pengen makan ini, pengen itu, ada di pundak ayah. Kita jangan lupa juga, selain menghargai ibu, bahwa pundak ayah yang berdarah-darah untuk mendapatkan menafkahi anak, kita wajib angkat topi. Kita memberikan hormat. Di 12 November, Hari Kesehatan Nasional, tahun 64 di Desa Kalasan, Yogyakarta, Presiden Soekarno waktu itu melakukan penyemprotan pertama
karena secara simbolis hari itu ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Nasional. Ya, penyemprotan apa dilakukan secara massal itu untuk membasmi penyakit malaria. Belum ada corona waktu itu. Iya, dari November Desember bulan agak gelap untuk kita karena meletusnya Gunung Semeru. Demikian kaleidoskop yang kita ingat apa yang terjadi dan tercatat di Radio Nongkrong Bareng untuk edisi menjelang tutup tahun. Kembali ke Mama Mia, Kasem, dan siapa lagi? Udah, ya. Iya, menarik sekali ya, menarik sekali. Barusan saya mau nelfon orang ini. Novi ya. Iya, Kasem, itu khusus Nongkrong Bareng punya gaya. Edisi akhir tahun. Edisi akhir tahunnya bagus. Iya, itu summary 12 bulan. Ya, summary 12 bulan. Para pendengar kita juga kita udah sambung bersama Mbak Ida dan Mbak Lisa, juga pendengar Nongkrong Bareng ya. Demen banget. Selamat malam Pak Lisa, Mbak Mia. Apa kabar? Kamu ngirim kemana sih? Sekarang di Solo. Kabarnya baik. Aku sering di Solo loh, padahal. Oh, di mananya? Di apa, jalan apa itu di rumah? Minumnya sudah tapi jalan apa itu? Banyak jalan. nanti lain kali ya. Dalam minggu ini mungkin bisa pergi lagi. Jalan terus Mbak Mia. Kontaknya, minta dong kontaknya. Oh, itu kamu laporannya. Nanti bisa diinin. Iya, nanti saya sharing di grup. Sharing di grup itu Mbak Mia, katanya Babe. Iya. Mbak Ida itu rajin. Bola, lihat Be. Baru lihat bola Be, tegang Be. Berapa? Bola 2-0. Indonesia kalah Be 2-0. Ya. Ya. Udah matiin TV-nya. Kita lupakan aja deh. Be, masih rame. Udah ketinggalan 2-0 mah. Ini kan baru 57 menit, Be. Udah kalah dah. Udah. Masih ada waktu. Kanopi. Tinggal aja lihat bola, Kanopi. Hah? Bola. Provokator. Ya, betul. Harus gitu. Mbak Ida baru pulang ke Indonesia. Oh, udah lama Kanopi. Sekarang kita sama di Indonesia. Ya, berapa ya? Ya, setengah tahun nanti Kanopi. Ya baru dong, ya. Oh iya, makanya tadi tak ini jalan-jalannya masih ada. Iya. Saya kalau Solo sekarang sama Lisa juga di sini. Lisa mana nih? Lisa kecil kan? Iya, Lisa Olimpik. Lisa Olimpik, apa kabar Lisa? Baik. Lisa, sehat Lisa? Alhamdulillah sehat. Karena pura-pura lupa. Enggak, saya selalu ingat. Karena belum tua jangan pikun loh ya. Ya. Enggak, saya enggak pikun. Karena Pak Sam, jangan lupa. Iya. Lisa. Ya. Lisa ini satu line atau satu kota apa satu rumah nongkrong bareng sama Mbak Ida atau lagi ngapain ini? Nobar sama Mbak Ida. Kan sekarang kita lagi. Enggak, aku lagi kunjung ke rumah Mbak Ida hari ini. Oh, Lisa lagi main ke. Ya. Lisa sama Mbak Ida ya. Ini mau tutup tahun ya? Ya betul. Kamu mau bakar-bakar itu nangkep ayam Kak Novi mau ikut bakar-bakarnya Kak Novi? Apa mau bakar itunya Kak Novi? Ayamnya siapa?
ada teman baru Kanopi. saya teman makan di warung, begitu datang dia nggak makan, dia ngukur ini berapa meter kali berapa ya. Dulu sekarang mau ngapain kesini, mau makan apa mau ngukur? Enggak, saya mau tahu ini berapa kali berapa. Kenapa? Ini saya mau tahun depan saya mau mulai piara ayam. Saya bilang gitu. Ayam sedap. Nggak tahu. Ayam kate apa ayam apa nggak tahu. Apa ayam kampus. Ayam kampus. Udah gitu. Saya bilang piara ayam banyak penyakit, Reng, parah sekarang. Begitu kita ini nggak bertelur mati semua. Oh iya, saya ganti aja lah piara jangkrik, dia bilang. Ganti-ganti terus, jadi nggak punya pendirian. Jadi kepleset, nggak punya pendirian. Nah, menyangkut tahun depan mau ngapain nih? Selain menutup tahun bakar-bakaran ayam. Ada bakar gurame. Ada bakaran bebek. Waduh. Kompleks ini. Kanopi. Kita sama Indonesia. Iya, bukan berarti sama Indonesia. Sharing ya. Sama Indonesia. Aduh, tidak cool ternyata. Lisa. Lisa. Ya, Kak. Lisa sekarang masih bisnis apa sekarang? Yang kemarin masih jalan, cuman karena corona kan vending juga lagi sepi kemarin, sekarang buka lagi. Party juga bisa, pokoknya nggak PPKM, corona sudah berakhir, jalan terus. Insya Allah pulih kembali. Oh iya, iya, amin ya. Semoga kita di tahun depan bisa lebih banyak. Semoga corona cepat berlalu lah. Iya, emang kenapa? Kemarin kan usahanya di itu Kak, di WO, jadi kan ya banyak yang cancel, yang untuk nggak dibayar, vendornya juga macet. Iya. Barangnya juga macet. Iya. Dalam sektor lah. Yang besar-besar aja tumbang, ya. Lah makanya apalagi saya yang kecil. Ya itulah makanya, jadi mudah-mudahan setelah ganti tahun kita kembali normal, dalam pengertian semuanya bisa berjalan seperti harapannya. Amin. Ya, iya. Iya. Keluarga semua sehat-sehat aja, Lisa, Mbak Ida. Alhamdulillah semua sehat. Itu yang penting. Ya, harus itu. Dan kita didengar oleh pendengar radio nongkrong bareng melalui YouTube ya, mungkin bisa disapa. Ada nggak yang mau disapa? Masih ingat nggak siapa teman sahabat yang masih ada di Hong Kong malam ini lagi dengerin selamat tahun baru? Mungkin 3 orang, Lisa. Atau Mbak Ida atau Mama Mia udah banyak. Hah? Kalau aku sih banyak yang lupa sih Kak. Itu pokoknya yang dari nongkrong bareng itu. Oh iya, katanya Mbak itu masih ada ke Mbak itu. Kak Nur, siapa lagi? Oh iya. Oh yang mantan NBF lah. Semuanya selamat menyambut tahun baru. Dan semoga cepat pulang deh. Cepat di Indonesia. Buka usaha di Indonesia. Ya, kayau. Ya, harus itu Pak, harus. Oke. Saya nitip salam juga nih dari Sriati di Mefu untuk Indonesia, ya, pendengar yang lagi mojok di Tokwawan yang selalu setia dengerin. Selamat malam, salam sehat dan tetap jaga kesehatan. Oke? Itu aja untuk ibu-ibu pendengar radio nongkrong bareng katanya. Oke. Banyak ibu-ibu yang dengerin ya. Iya betul memang.
Jadi harapannya semoga Ipung, selamat malam, ya nggak? Angga, ya, terus Mbak Ipung suruh pulang deh. iya, makanya kemarin udah saya bilang pulang, ya nggak pulang, ya nggak? Ngomongin cucu, udah punya cucu juga, ya nggak? Aduh, dia masih betah di sini dia. Suaranya ngomong-ngomong Mama Mia kemana suaranya ini? Mama Mia lihat bola. Mama Mia lihat bola. Mama Mia, halo. Mama Mia terlalu tegang lihat bola Kasem. Kanopi. ini lagi taruhan kali ya nggak? Waduh, Mungkin di sini ya, masih di sini. Jadi nggak sebentar kan nggak apa-apa. 100.000 gua kemana nih hilang? Untuk sharing. Minggu besok aja deh kak. Minggu besok aja deh. Atau nanti Dia terlalu tegang lihat bola, makanya besok saja Kanopi. Oke. Iya. Besok aja dengerinnya ya. Oke, Mbak Aida, Mbak Lisa, terima kasih ya. Ya Kasem, terima Semoga kasih sukses. semuanya. Selamat malam. Ya. Selamat baru ya, penyambutan baru bakar-bakarnya sukses ya. Iya. Kanopi nanti kesini bakar-bakar ya. Siap. Siap. Mau bakar hatinya Kanopi. Oke. Thank you. Bye. Oke, thank you. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Bye. Aku lagi, Be. Dah. Ada aja kalah terus ini. Makanya. Udah cut ya. Ya udah. Dah. Bye. Aduh, rame jadinya. Malam ya. Halo. Dia ini Lagi tegang juga. udah 3 Iya, episode. jadi hancur-hancuran ya. Iya. Ini Mama Mia kemana nih? Ini apa pengalaman kamu bagaimana Mama Mia? Nanti aja katanya Kazim dia lagi hatinya lagi gak jelas. Bimbang dan ragu gitu sih. Ikut lawan juga nih ya nggak? Aduh. Ya. Saya rasa. Kak Novi, Iya. ngomong-ngomong tahun resolusi tahun baru apa nih? Iya nggak? Begini, Kazim, bicara mengenai resolusi biasanya tanggal 15 hari setelah kita membuat sebuah keputusan itu nggak bisa jalan juga, Kazim. Nggak bisa ya? Itu resolusi nggak bisa jalan juga. Artinya kembali ke urusan yang lama, kebiasaan-kebiasaan lama. Kalau saya pikir begini Kazim, kita tentukan 3 bulan aja deh, Januari, Februari, Maret, jangka pendek aja. Oh. 3 bulan apa yang akan kita kerjakan, terus 3 orang terpenting dalam hidup kita. Ya, itu keluarga, pekerjaan, 3 orang itu cukup ya untuk kita lebih dekat, atau mungkin yang kita sudah abaikan atau lupa untuk lebih berakrab dengan mereka, berterima kasih dengan mereka, dengan 3 orang itu. Jangan lebih gitu ya, karena kalau lebih kita nggak akan sampai ke tujuan, itu nggak kebawa, kita muter lagi. Oh. Tadi gagalnya sebuah, iya Kasem, gagalnya resolusi karena kita nggak pernah nyampe tujuan, terputer-puter kita di arah yang sana karena terlalu muluk-muluk. Iya. Mungkin Saya punya resolusi tuh saya pengen coba bangun pagi. Ya, tidur lebih awal, bangun jam 6, jam setengah 7, terus saya pengen jalan sekitar 1 jam, ya, jalan kaki untuk demi kesehatan kan Novi? Iya. Ya. Jadi fokusnya pada kesehatan. Betul. Nah, itu resolusi saya tahun baru saya ya. Mungkin teman-teman
ada resolusi apa, boleh di komentar ya di YouTube channel kita. Ya. Tahun depan saya mau kalau finish kontrak saya sudah terkumpul uang, saya akan kembali ke Indonesia, ke Solo atau ke Ponorogo kemana untuk membangun usaha. Walaupun menjadi pengusaha itu harus tahan banting ya, harus mental kuat, nggak begitu kita buka barang langsung laris, butuh waktu, butuh ulet ya. Misalnya tahun depan dan harus kreatif kan Ovi? Nah itu dia, jangan sampai membosankan atau kurang menarik di dunia yang penuh bersaing ini. Kemudian saya nanti tahun depan kalau ini saya selesai kontrak, finish kontrak, saya mau pulang, mau membangun mau belajar internet, pemasaran lewat internet, bisnis. Tadi Pak Ganteng bilang itu, Pak Ahmad Ganteng bilang mengenai bagaimana supaya hias pengantin, misalnya hias pengantin taruh di Facebook ya, jadi banyak hal-hal yang kita bisa rintis di awal tahun, atau yang baru perpanjang kontrak juga mulai misalnya mau menabung, mau apa ya. Jadi Siap-siap jadi di penutup tahun ini kita sebentar lagi akan say goodbye ya, bukan say goodbye forever, tapi waktu yang namanya tahun 2021 kalau saya ingat tahun lalu itu keadaan begini-gini aja Kasan ya. Artinya kalau kita ke Jakarta sekarang sih Jakarta udah macet, waktu itu tahun baru Kasan di Jakarta itu jalan kaki, jalan tahun tahun ini udah pada mulai jual trompet belum? Sangat kecil ya Kasan ya. Jadi saya rasa yang paling rugi sekarang tukang-tukang penghasil trompet seperti itu Kasan. Saya belum lihat kok Kasan. Yang memang mereka peduli diborong kemudian dibagi-bagikan ke yang sekitarnya. Kenapa? Karena ngumpul-ngumpul juga masih dilarang. Ini paling nggak 50% aja itu terdampak lah. Seperti Lisa tadi bilang, usaha kecil yang gede aja runtuh, apalagi saya, katanya Lisa yang kecil ya. Bukan masalah kecil besar, tapi corona memberikan luar biasa kepada semua. Selain juga munculnya internet, jadi kita nggak perlu keluar rumah, kita bisa pesen makanannya. Tukang makanan supermarket di sebelah saya besar banget, giant, itu tutup, runtuh. Trompet ya itu Kasan, jadi terdampak habis. Ya, biasa kalau Kasan mungkin di Jakarta, ke saya juga di Jakarta udah mulai prat anak-anak, sekarang nggak terdengar, sepi. Iya benar. Kita kangen masa-masa seperti itu ya Kasan ya. Mama Mia, mudah-mudahan di tahun baru ngapain ini? Udah kembali. Iya. Tahun baru Iya, kan, ngapain? Tahun baru. Tahun baru? Mau ngapain? Kan udah membungkus roti mah, Pak. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya adanya berdoa. Kita akan lebih kebanyakan dari itu kebobolan loh. Kebobolan kalah terus. Oke. Sebenarnya di penghujung acara ini kita mau say hello juga nih Mama Mia kalau masih ada di jalur kita. Karena ini edisi hari Rabu minggu kelima tanggal 29 adalah pas betul dengan akhir dari tahun 2021, di mana kita akan ketemu lagi di edisi Rabu depan. Minggu pertama biasa dengan Kak Agung Taiwan. Udah masuk setahun ya kita nggak ketemu nanti. Iya, kita ketemu setahun lagi. Jadi kita akan berpisah. Jadi tidur nanti setahun kita akan tidur hari Jumat malam ke malam Sabtu. Saya mengucapkan banyak terima kasih Kasan ya, dan selamat tahun baru Kasan dan keluarga. Selamat menyambut tahun yang baru, mudah-mudahan nanti bisa bangun lebih pagi, banyak jalan lebih jauh, dan bisa lebih kenceng.
Sebenarnya bagus dua-duanya kan, Sam? Ya. Iya. Kalau lebih kencang, Pagi lari jauh, kencang. tapi kalau jauh pelan. Kemudian untuk pendengar Radio Nongkrong Bareng semua yang terus setia dengan kita di tahun 2021 walaupun hanya Oktober, November, Desember 3 bulan ini, saya berterima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di tahun 2022 depan. Selamat tahun baru, Happy New Year untuk semua. Dan tetes ikan sambal terasi kami ucapkan terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan radio Nongkrong Bareng ya. Tetap semangat ya di tahun baru ya, tahun baru, lembaran baru ya. Cita-cita baru, semuanya baru ya. Asal jangan majikan baru. Oke, kami dari Radio Nongkrong Bareng yang mengucapkan semua pendengar selamat tahun baru, selamat sukses, selamat sehat ya. Dan kita jumpa lagi di tahun depan, ya Kak Novi, Mama Mia. Ya. Ya. Semoga tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Betul. Ya. Oke, kita tutup acara pada malam hari ini. Bye. Bye.